Trauma tuh nggak harus yang trauma Jatuh. nggak harus trauma yang luka seperti itu. Jadi kena pukul itu bengkak itu udah trauma. Jadi trauma itu tidak harus yang luka parah berdarah-darah seperti itu. Oh, berarti pada saat kita memaksa badan kita untuk terus duduk itu memberikan trauma pada badan kita ya, Dok ya. Jadi nggak harus bed rest total. Itu kalau itu kan membuat tambah stressful ya Kak. Karena nggak udah badannya lah nyeri, masihlah disuruh istirahat total. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sehat Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan seperti biasa saya Ira Sulistiana hadir dalam acara podcast Dinkes. Untuk edisi podcast hari ini kita akan bahas tentang manajemen nyeri. Ini berkaitan dengan rasa-rasa nyeri yang sering kita rasakan. Ini relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa kerja, capek duduk, atau sekarang masyarakat yang lebih banyak hobinya sekarang lebih ke olahraga, lari lah atau angkat beban, itu sering ngerasa nyeri di bagian-bagian tertentu. Nah, untuk membahas apakah nyeri ini wajar atau tidak, kita akan membahas ini bersama dengan Dr. Swanita Waika, spesialis anestesi tapi juga mempelajari atau memperdalam ilmunya di intervention pain dan juga ahli field olahraga ya, Dok ya. Ilmu faal olahraga Ya, baik, dibenarkan langsung oleh Dokter Adit. Apa kabar hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, Dokter. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami untuk sharing ilmu dengan sedulur sehat Kota Semarang. Dokter Adit ini berpraktek di RSWN di Rumah Sakit Banyumanik 1 dan juga di William Booth gitu ya. Nanti kalau ada rasa nyeri-nyeri yang perlu dikonsultasikan dengan beliau, langsung ke 3 rumah sakit tersebut. Gitu. Dokter, tadi saya sudah sempat intro tentang background dokter yang awalnya mempelajari itu anestesi, Dok, tadinya. Ternyata dokter masuk lagi lebih ke sub-subnya adalah tentang manajemen nyerinya, dan memang sebenarnya menarik banget karena sekarang masyarakat itu sedang senang-senangnya olahraga itu pasti menimbulkan rasa nyeri ya, Dok ya, karena mungkin ada otot-otot yang belum terbiasa dilatih, tiba-tiba dikasih beban akhirnya nyeri. Nah, nyeri ini tuh biasa atau nanti perlu ada penanganan khusus kita bahas gitu ya, Dok ya. Tapi biasanya kita ada fakta dan mitos, Dokter. Ada 5 hari ini yang nanti kita akan bahas satu-satu, fakta atau mitos. Setelah itu kita akan bahas satu persatu gitu ya, Dokter ya. Oke, siap, Dokter. Ini yang pertama, Dokter, fakta atau mitos. Anestesi itu hanya penting untuk operasi besar. Mitos ya. Nanti ini kita akan bahas setelah anestesi, kita akan bahas tentang manajemen nyerinya gitu. Tenang ya, Lur ya. Oke, Dokter, yang kedua, fakta atau mitos. Semua rasa nyeri di badan itu wajar. Mitos ya. Oke, Dokter, yang ketiga, fakta atau mitos. Nyeri bisa diterapi dengan minum obat anti nyeri saja. Itu juga mitos itu ya. Mitos ya, nggak bisa hanya minum obat-obat warung ya, harus ada treatment lanjutan. Oke, Dokter, yang keempat, fakta atau mitos. Treatment nyeri kronis bisa dilakukan tanpa operasi. Bisa dilakukan tanpa operasi. Bisa, berarti fakta. Bisa ya, fakta ya. Oke, yang terakhir, Dokter, fakta atau mitos. Istirahat total wajib bagi orang yang mengalami cedera kronik. Itu berarti mitos ya. Mitos ya, ini biasanya para pelari ya, Dok ya. Itu bisa. Apakah harus istirahat total atau bagaimana, nanti dijelaskan oleh Dokter Andik. Dokter, kita ke fakta dan mitos yang pertama tadi. Anestesi itu hanya penting untuk operasi besar. Ternyata mitos ya, Dokter ya. Mitos. Jadi ini anestesi itu nggak hanya untuk operasi aja sebetulnya, Lur. Ya, kita panggil teman-teman semua itu Lur ya. Iya, benar, Dokter. Iya, jadi anestesi itu tidak hanya untuk pembiusan ketika operasi aja, maupun mau operasi besar, mau operasi kecil. Karena cabang dan bidang anestesi itu sebenarnya luas, Kak. Luas ya. Luas. Jadi ada contohnya pasien yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang, contohnya atau laboratorium ya, atau mau periksa MRI ya, memeriksa CT scan gitu ya. Itu perlu di anestesi ya, Dok ya? Ya, kalau pasiennya nggak kooperatif.
Karena kalau misalkan pasien mau di MRI, mau di CT scan itu kan kita butuh supaya pasiennya tuh tenang. Kalau nggak kooperatif, contoh anak kecil atau pasien yang dengan penurunan kesadaran atau yang berontak seperti itu, kita bisa lakukan pembiusan seperti itu ya. Jadi kemudian ada yang pasien yang mau dilakukan kateterisasi seperti itu, yang misal pasien takut seperti itu, bisa dilakukan pembiusan ringan, sedasi ringan seperti itu. Jadi tidak hanya untuk operasi saja anestesi itu, dan juga ada lagi yang subspesialisnya di ICU, terapi intensif itu ada seperti itu. Kemudian ada lagi, kebetulan seperti saya ambil keseminatan di nyeri, intervensi nyeri seperti itu, fellowship in pain intervention. Jadi mendalami tentang nyeri dan segala pengobatan nyerinya ya dok ya, seperti itu. Jadi itu mitos kalau anestesi itu hanya untuk bius aja, untuk operasi. Jadi nggak usah takut kalau ketemu saya ya Lur ya. Nggak langsung dibius ya dok ya, ada prosedurnya untuk membius ya dok. Aman. Oke dokter, sedikit aja mumpung masih di sini. Pada saat kita di anestesi itu kan kita dalam kondisi yang tidak sadar ya dok ya. Itu jadi ada pertanyaan bahwa ketika tidak sadar itu pada saat kita sadar setelah operasi jadi hilang ingatan, benar nggak sih dok? Jadi pembiusan itu ada dua macam. Pembiusan satu adalah general total anestesi. Jadi total, kita dibius total. Biusnya adalah total, kita ditidurkan. Yang kedua adalah bius yang setengah gitu dok? Sebagian, jadi regional anestesi, bukan general. General kan artinya luas, regional kan artinya bagian seperti itu. Contoh untuk sesar seperti itu, atau untuk operasi yang bagian bawah, kita biusnya hanya dari perut ke bawah, itu contoh seperti itu ya. Jadi masih sadar seperti itu. Bisa ya dok ya? Bisa. Kemudian yang ketiga, misalkan mau operasi atau mau operasi bagian sini, kemudian saya bius yang hanya bagian tangan aja, itu bisa. Jadi kita masih sadar seperti itu, kita masih sadar, masih sini masih diajak ngomong, bisa mau request lagu, sedulur semua kalau mau request boleh apa aja, mau apa namanya, mau rock, mau sekarang apa sih, campur sari atau whatever itu yang buat TikTok itu. Jadi bisa, jadi misalkan kalau operasi di sini saya biusnya dari sini aja juga bisa, atau hanya ini aja yang di jari-jari misalkan perlu apa gitu. Seperti itu. Kalau kemudian kalau dari pertanyaan kakak tadi, kalau habis dibius total apakah loss memorinya full gitu kak? Mungkin permanen atau bagaimana? Kalau permanen enggak ya, tapi memang ada obat yang kami berikan supaya awalnya itu untuk membuat pasien itu rileks. Kalau operasi itu kan stressful ya. Buat siapapun menurut saya itu stressful, stressful untuk pikiran, stressful untuk badan kita. Jadi kita beri rilekskan. Tapi itu nggak menghilangkan, nggak membuat loss memory total. Ya, kecuali kalau untuk geriatri ya di atas 60 tahun itu kan memang fungsi kognitifnya, jadi fungsi otaknya dan semua organ di tubuh itu kan sudah menurun kurang lebih sampai 50%. Jadi ketika untuk geriatri, contohnya simbah-simbah seperti itu, kalau bangun itu cenderung ke halusinasi. Ya, itu. Jadi halusinasi seperti itu ya, itu masih dalam taraf wajar. Tapi kalau loss memory nanti akan kembali lagi kok. Jadi bukan yang lost memory full. Jadi nggak perlu takut ya buat sedulur yang mungkin akan mengalami atau akan akan operasi besar terus dibius tuh takut gitu, nggak terjadi hal-hal yang menghilangkan memori kita gitu ya dok ya. Insya Allah ya. Ini jadi menenangkan ya karena banyak ya dok yang mau operasi yang ditakutkan mungkin selain di bedah tuh di anestesinya tadi ya dok ya. Oke dok, tadi terjawab ya berarti mitos ya dok ya bahwa operasi anestesi itu juga dibutuhkan untuk bedah-bedah kecil gitu ya. Yang bedah besar pun tidak berpengaruh terhadap kehilangan memori kita pada saat di anestesi gitu. Oke, dokter yang kedua tadi fakta mitosnya itu kita udah masuk ke subspesialis dokter yang mengenai tentang manajemen nyeri ya dok ya. Tadi semua rasa nyeri di badan itu wajar, ternyata mitos dok. Nah faktanya berarti ada yang tidak wajar di badan kita ketika kita nyeri ya dok ya. Jadi kalau nyeri itu kalau diwajarkan
bukan mitos ya itu ya, karena sesuai definisinya aja ya Kak ya, nyeri adalah perasaan ya, perasaan emosional yang tidak menyenangkan ya, tidak menyenangkan karena ada kerusakan jaringan atau akan terjadi kerusakan jaringan atau yang tergambarkan seperti kerusakan jaringan. Jadi nyeri itu sifatnya personal. Oh, oke. Ya, jadi pas bisa karena ada misalkan ya ada kerusakan jaringan, contoh kita jatuh ya, itu kan pasti ada trauma, bengkak. Nah, itu jelas ada kerusakan jaringan. Oh, benar nah, ya. Kemudian nyeri yang nggak tampak kerusakannya, tapi nyeri banget. Contohnya apa? Nyeri cancer. Ya, itu kalau cancer itu kan sifatnya adalah menginfiltrasi ya. Iya. Jadi nggak kelihatan kerusakannya, contohnya nggak kelihatan benjolannya, nggak kelihatan lukanya, tapi kok nyeri kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian atau yang tergambarkan seperti kerusakan jaringan ya. Jadi contoh pasien yang udah maaf ya Lur, misalkan udah diamputasi, tapi kan harusnya kalau udah diamputasi ini tuh nggak kerasa sakit ya, tapi dia masih merasakan kayak masih ada rasa kakinya masih ada, rasanya masih sakit, seperti itu, seperti sebelum diamputasi. Jadi seperti itu. Jadi dan sifatnya interpersonal. Jadi saya nggak bisa, kita nggak bisa menyamakan kakak dan saya. Rasa nyerinya ya Dok ya. Jadi apapun yang kakak bilang sebagai dokter, apalagi dokter yang mendalami tentang nyeri, kalau kakak bilang, saya selalu tanya, nyerinya dinilai berapa Ibu? Misal, 0 itu nggak nyeri, 10 itu nyeri banget nih, gitu ya. Kemudian Ibu bilang misalkan, nyerinya di angka 9 Dok, gitu, nyeri banget. Nah, saya harus percaya kepada Ibu, tapi saya juga harus harus cek lainnya juga, anamnesis, pemeriksaan fisik gitu, seperti itu. Jadi saya nggak boleh bilang wah itu biasa gitu, nggak boleh mewajarkan semuanya, apalagi tingkat nyeri karena tiap orang beda-beda. Pain tolerance-nya beda-beda ya Dok ya. Oh benar. Oke, tadi Dokter Ani menyampaikan bahwa nyerinya itu karena nyeri trauma ya Dok ya. Memang ya itu tidak wajar karena ada trauma. Nah, sedangkan kami nih Dok ya, biasanya pekerja-pekerja yang banyak duduknya, laptopan gitu di depan komputer, itu kan kadang-kadang nyeri punggung Dok, atau nyeri lehernya. Itu wajar nggak sih Dok sebenarnya? Ya, jadi kalau nyeri karena postur tubuh, karena aktivitas ya, kemudian contohnya duduk lama, kemudian berdiri agak sakit atau di depan laptop seperti itu ya, terus menimbulkan nyeri, itu hal yang wajar. Karena apa? Jadi sekali lagi kalau tindakan tersebut menimbulkan trauma pada otot-otot tertentu. Ya, jadi nyeri otot, nyeri tulang belakang ya karena postur tubuh atau bawa beban berat di bahu, seperti itu juga bisa menimbulkan nyeri seperti itu. Tapi memang nyerinya contohnya nyeri di otot ya, nyeri di sendinya seperti itu ya. Jadi trauma tuh nggak harus yang trauma jatuh. Nggak harus trauma yang luka seperti itu. Jadi kena pukul itu bengkak itu udah trauma. Jadi trauma itu tidak harus yang luka parah berdarah-darah seperti itu, enggak. Oh, berarti pada saat kita memaksa badan kita untuk terus duduk itu juga itu memberikan trauma pada badan kita ya Dok ya. Harus ada geraknya. Oh, oke. Tapi tadi masih dalam batas wajar ya Dok, kalau mungkin penyebabnya karena kita sering duduk. Nah, setelah ini kita beralih ke yang fakta mitos ketiga Dokter. Buat tadi itu nyeri bisa diatasi dengan minum obat anti nyeri saja. Nah, untuk kondisi yang tadi kalau terlalu sering duduk, kurang aktivitas fisik, terus sering badan nyeri, bisa nggak Dok kita treatment dengan minum obat saja? Kalau minum obat saja itu sebetulnya adalah lini pertama ya, lini pertama untuk terapi nyeri. Jadi kalau memang
bisa diberikan anti nyeri atau analgetik. Analgetik pun kan ada tingkatannya ya, ringan, sedang, berat seperti itu. Ya, oke, alhamdulillah. Dimana kadang-kadang itu komposisi dari anti nyeri itu juga ada anti radangnya, seperti itu ya. Jadi kalau lini pertamanya dengan obat terselesaikan, alhamdulillah, berarti selesai di lini pertama. Tapi kalau dengan lini pertama kok tidak sembuh, ya misalkan kok nyerinya tetap berlangsung lebih dari 1 bulan, seperti itu harus evaluasi ulang Kak, seperti itu. Kalau nyeri sampai 3 bulan itu sudah dikatakan nyeri kronik, ya. Jadi nyeri itu ada berdasarkan durasinya, ya, waktu nyerinya, ada yang nyeri akut, itu nyeri yang baru saja timbul sampai 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan itu namanya nyeri kronik, seperti itu. Nah, kalau sudah nyeri kronik seperti itu kan minum obat terus selama 3 bulan atau 2 bulan itu kan ya, 1 bosan, 2 efeknya juga menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan ya. Contohnya jadi radang lambung ya, gastritis seperti itu, sehingga kita biasanya ada terapi tambahan seperti itu untuk mengatasi nyeri seperti itu. Contohnya misalkan kalau pada geriatri, nggak usah geriatri ya, deh, nggak usah. Contohnya lansia atau kita aja deh yang umurnya udah 40, 50, apalagi terus kemudian lututnya kok udah mulai rasa-rasa nggak enak gitu Kak. Ngilu-ngilu gitu ya Dok? Ngilu, udah 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, dikasih analgetik, anti nyeri dari yang mulai dosis rendah, kemudian double analgetik seperti itu. Kalau sudah lebih dari 2 bulan biasanya akan timbul gangguan di lambung. Nah itu bisa nanti kita terapi ya dengan terapi intervensi nyeri ya, jadi minimal invasif, jadi tanpa operasi. Misalkan kita lihat nyeri lututnya apakah ada pengapuran, osteoartritis itu ya, atau ada peradangan, atau hanya tendon atau ligamennya atau cairan sendi itu Dok ya? Tendon itu adalah penghubung antara otot dengan tulang. Iya. Jadi ototnya apakah ada luka, ya ada putus sedikit. Contohnya olahragawan seperti itu. Nah, itu kita bisa terapi dengan terapi intervensi ini. Seperti itu. Jadi nggak hanya obat aja. Dok tadi masih mention tentang pemberian obatnya Dok ya. Kalau kita biasanya karena kita mungkin kalau nyeri-nyeri itu tidak langsung ke dokter ya Dok ya, kebanyakan masyarakat itu kalau nyeri-nyeri itu masih di tahap ya udahlah beli obat warungan aja, paracetamol misalkan. Nah itu jadi menimbulkan efek selain langsung ke lambung ya Dok ya, ketergantungan nggak sih Dok? Kayak tadi analgetik itu membuat kita ketergantungan nggak Dok? Bisa, karena minum obat itu kan sebetulnya bisa ada efek placebo, jadi ada efek psikologisnya kita kalau nggak minum sakit ya, seperti itu. Iya, tapi kalau yang itu hanya ini aja ya, mindset ya Dok ya, semua tentang mindset ya Dok. Mindset seperti itu. Jadi kalau yang bikin ketergantungan itu kalau analgetik yang opioid. Jadi opioid itu khusus bisa diresepkan hanya dokter anestesi. Jadi contoh ini kalau boleh disebutkan, contohnya morfin seperti itu. Itu udah golongan ya, kodein itu hanya dokter anestesi dan dokter-dokter ini ya yang diberikan izin ya, seperti itu. Jadi tidak bisa semua. Itu yang menimbulkan ketergantungan seperti itu. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa ya Dok ya. Tapi kalau misalkan nyerinya berlanjut mungkin lebih dari 3 bulan itu perlu menemui dokter ya Dok ya. Begitu. Nggak harus 3 bulan sih Kak. Jadi kalau misalkan habis jatuh bengkak seperti itu ya, terus udah diobatin dengan obat per oral seperti itu, kemudian kok tidak sembuh seminggu 2 minggu, boleh, itu namanya udah nyeri akut. Jadi mungkin ada juga kami treatment nyeri akut, nyeri kronik di intervensi nyeri juga ada. Gini, intervensinya tadi yang dokter lakukan itu kan untuk menangani untuk menghilangkan nyerinya ya Dok ya, menyembuhkan nyerinya ya Dok ya, atau bagaimana Dok? Mengurangi. Mengurangi rasa nyeri ya? Ya, jadi kami tidak, kalau kami biasanya para intensivis seperti ini, intervensi nyeri yang mendalami nyeri, turun nyerinya 50% dari nilai nyeri tadi, kami sudah bahagia. Jadi
kami tidak pernah berjanji sampai nilai 0. Oh, oke. Jadi kami tujuannya adalah untuk membuat pasien atau kita semua itu optimal dalam beraktivitas seperti itu. Jadi tidak bisa benar-benar menghilangkan ya, tapi mengurangi rasa nyerinya ya dok ya, gitu. Tapi ya tadi memang kalau misalkan kita udah ada merasa nyeri tidak nyaman, harus menghubungi dokter ya dok ya, tidak terus minum obat sendiri ya dok ya. Dok, saya jadi penasaran, nyeri sama ngilu itu sama nggak sih dok? Ya, hampir sama ya. Kalau ngilu, kalau dalam kalau ini ya, kalau biasanya orang awam itu Menyebutnya ngilu. Ngilu itu biasanya berkaitan dengan pertulangan. Oh seperti iya benar ya, ngilu di tulang seperti itu. Kalau Oh. nyeri bisa di mana aja nyeri, karena semua jaringan bisa kalau Nyeri ya, Dok? bisa menyebabkan nyeri. Oke. Itu. Oke, berarti tadi sebenarnya nyeri itu ya wajar, tapi sebaiknya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kalau berlanjut lama gitu ya, berlangsung lama ya dok ya. Oke, tadi juga untuk obat bisa dilakukan treatment obat, tapi sebaiknya tidak dilakukan dalam jangka yang panjang. Sebaiknya menghubungi dokter. Oke, dokter yang keempat tadi fakta dan mitosnya itu treatment untuk nyeri yang kronik. Tadi dokter sampaikan bisa dilakukan tanpa operasi, ternyata fakta. Jadi nggak perlu ada pembedahan. Kadang-kadang kalau lutut nyeri, terus orang tua biasanya ya dok ya, lutut nyeri ini harus dibedah, harus apa? Ternyata bisa tanpa bedah. Bisa. Nah, apa dok non treatmentnya selain bedah ini? Jadi kalau treatment non bedahnya adalah contohnya kita melakukan tindakan ya intervensi nyeri. Contoh yang pertama adalah misal melakukan intervensi nyeri. Misalkan kita ada nyeri sendi bahu seperti itu, sendi lutut, kita biasanya identifikasi dulu, kita periksa dulu. Kita bisa guidingnya banyak Kak, atau nyeri punggung gitu ya. Guiding itu adalah alat untuk membantu kita menentukan ya, dan membantu kita untuk melakukan tindakan intervensi nyeri itu. Guidingnya bisa dengan USG. Jadi USG nggak hanya untuk ngelihat adik bayi aja ya Lur ya. Jadi kami pakai USG juga untuk melihat di dalam di sendinya, di tulangnya, kemudian di jaringannya, di ototnya itu ada apa seperti itu. Atau dengan menggunakan alat yang biasanya disebut C-arm. C-arm itu kalau bahasa mudahnya adalah ronsen yang sinar itu dok? Ronsen dengan radiologi. Radiologi. Iya, radiologi itu mudahnya adalah kita difoto untuk melihat, untuk melakukan dan mengguiding kita untuk melakukan tindakan intervensi nyeri. Nah, tindakannya apa? Bisa dengan radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu mudahnya adalah seperti ini Kak, bahasa mudahnya. Memberikan aliran radiofrekuensi dari aliran listrik pakai alat seperti itu. Tujuannya adalah untuk supaya mendormankan, kayak bahasa mudahnya membuat normal, membuat saraf itu tertidur supaya, dan kita sehingga membuat saraf itu jadi naik ambang nyerinya. Jadi kita nggak ngerasa sakit seperti itu ya. Itu radiofrekuensi. Yang kedua bisa dengan injeksi ya, injeksi intervensi ya. Misalkan contoh di lutut, intervensinya pun obat yang kita suntikkan berbagai macam. Iya. Kalau akut ya bisa dengan steroid. Nah, tapi kemudian kalau kronik bisa dengan proloterapi ya. Proloterapi itu adalah untuk meremajakan jaringan-jaringan yang ada di sekitar yang kita injeksikan. Jadi kayak gini aja, mudahnya awamnya tuh seperti ini. Kalau contohnya ada jatuh atau osteoartritis aja di lutut ya, itu kan lutut ada osteoartritis atau ada pengapuran seperti itu. Harusnya kan mulus ya, kalau sendi lututnya mulus. Ini kan kalau pada osteoartritis agak ada benjol-benjol. Nah itu kita injeksi dengan proloterapi dengan guiding USG, itu kita 2 atau sampai 3 kali Kak. Jadi tujuannya apa? Dia meremajakan kembali. Dia tujuannya adalah merangsang pembentukan kolagen. Lebih cepat, jadi rasa nyerinya tuh tidak sangat apa ya, yang tadi mungkin rate-nya dari 9 bisa turun ke 7 ke 5 gitu ya dok ya. Jadi meremajakan lagi. Kayak misalkan kalau simba-simba, atau nggak usah simba-simba lah, seumuran saya 40, 50 seperti itu,
pastikan otot-otot penunjangnya, ligamen, ya, ligamen itu adalah penghubung ya, itu sudah mulai kendor, ya, mulai kendor itu kita remajakan lagi, jadi supaya bisa tetap kuat kayak melalui treatment suntik tadi tuh dok ya. Bisa dengan proloterapi atau kalau kakak sering dengar dengan plasma platelet rich, PRP atau stem cell. Oh, stem cell juga dok ya, karena memang stem cell itu sifatnya meremajak membuat jaringan baru ya dok, merecovery. Oh, I see. Itu prinsipnya untuk intervensi nyeri yang kita intervensi seperti itu. Salah satunya adalah untuk meremajakan kembali. Jadi nggak cuman muka aja ya, jadi nggak kenceng, semua juga jadi sendi bahu, lutut, punggung. Jadi tetap bisa aktivitas dengan optimal, bisa ibadah optimal. Contohnya kalau kakak ini sering lihat kalau ibu-ibu yang sholatnya duduk kayak gitu kan, jadi kita intervensi, kita terapi doa 3 kali 4 kali ya, alhamdulillah bisa sujud, bisa ruku ya, kan sering banget kan itu kayak sudah menjadi pemandangan umum ya. Nah, karena itu penyakit degeneratif ya dok ya biasanya ke ibu orang tua gitu yang memang pasti mengalami penurunan fungsi dari entah sendinya, entah tulangnya, dan treatment ini bisa membantu meregenerasi sel-sel atau tulang yang rusak tadi agar lebih mungkin jadi hidupnya lebih nyaman ya dok ya, tidak bergantung kalau misalkan harus pakai kursi roda dan sebagainya. Betul. Dok maaf, tadi untuk treatment ini apakah bisa dilakukan tanpa ada rasa nyeri? Maksudnya gini kan kadang kita arahnya ke preventif ya dok, biar aku nggak mau nanti ngilu-ngilu kalau tua gitu. Bisa dilakukan treatment sebelum masa tua dok misalkan? Kalau biasanya preventifnya itu biasanya jarangnya ke kami ya. Jadi yang datang yang ke kami itu yang misalnya sudah justru kami yang kuratif, karena contoh kak misalkan mau operasi nggak berani, insya Allah bisa. Tapi kalau memang harusnya sudah operasi sekali ya kami refer atau kami rujuk ke dokter surgery seperti itu. Tapi kalau memang takut ya, tapi dengan edukasi dulu ya. Jadi saya tidak bisa menghilangkan nyerinya sampai 0 ya Bu ya. Kita mengurangi setengahnya aja Ibu. Itu tujuan kami bahagia. Kalau sampai 1 atau 2 ya insya Allah. Seperti itu. Dan kita kolaborasi seperti itu. Jadi kita kolaborasi dengan rehabilitasi medik seperti itu juga, surgeon seperti itu. Berarti setelah treatment penyuntikan itu masih ada rehabilitasi medik itu kan kayak apa sih dok? Ini kan misalkan dipanaskan. Kalau membutuhkan kita kolaborasi. Fisioterapi. Berarti masih ada lanjutan fisioterapinya juga ya dok ya? Tidak harus. Tapi kalau memang dibutuhkan kita kolaborasi. Kan kalau medis itu kan kolaborasi bisa sendiri bener sih dok. Jadi kalau memang dengan pasien merasa cukup setelah saya intervensi nyeri, pasien enak dok, enak. Ya nggak cukup berarti dok ya? Cukup, nggak perlu rehabilitasi medik, boleh. Tapi kalau memang kok kurang nyaman seperti itu dan butuh memang harus dengan terapi tambahan, terapi tambahan fisioterapi boleh. Boleh. Dok ini berarti sangat menarik kalau kita tarik ke tadi yang fakta mitos yang kelima tentang istirahat total itu wajib bagi yang mengalami nyeri kronik. Biasanya ini dialami oleh atlet-atlet atau yang sekarang mengaku atlet dok. Karena kan sekarang banyak banget warga yang tiba-tiba hobi lari. Kalau lari tidak dibekali dengan teknik yang baik kadang-kadang cedera. Terus harus istirahat total. Nah ini bener nggak dok kalau pada saat kita cedera karena olahraga tuh harus istirahat total dokter? Jadi kalau cedera karena olahraga, contoh kalau kakak tadi bilang ini kan lari itu lebih ke akut ya kak. Kalau akut memang tadinya contoh pelari seperti itu, lari overtraining ya, overtraining itu ya obatnya istirahat total. Ya itu untuk nyeri akut. Kalau nyeri kronis nyeri kronis contohnya tadi yang di lutut ya kak, kemudian di bahu, kemudian di punggung, seperti itu aktivitas ringan diperbolehkan. Jadi nggak harus bed rest total. Itu kalau itu kan membuat tambah stressful ya kak. Karena nggak udah badannya lah nyeri, masihlah disuruh istirahat total,
aktivitas ringan, karena dengan aktivitas ringan dia akan juga memicu mobilisasi dari masing-masing sendi atau nyeri di sekitarnya. Tapi kalau memang habis itu mobilisasi itu nyeri, ya istirahat seperti itu. Tapi kalau nyeri akut, memang contohnya kalau perali tadi over training, ya obatnya harus istirahat. Kalau nyeri kronik, aktivitas ringan, berenang, ya boleh, sepeda statis, silahkan seperti itu. Oke. Berarti kalau pada para pelari ini, kalau dirasa mungkin pegel atau nyeri-nyeri setelah lari aja, nggak harus istirahat total ya dok ya? Iya. Tapi kadang-kadang gini, kalau atlet, bukan atlet ya, atau kita yang senang olahraga aja lah dok ya, angkat beban dan sebagainya. Pada saat itu tuh nggak kerasa aja, nyeri aja nih, karena ototnya habis dilatih jadi nyeri. Setelah itu ternyata kok nyerinya berlanjut, itu bisa langsung datang ke dokter ya dok ya? Bisa, nanti kita evaluasi. Evaluasinya adalah biasanya kalau nyeri-nyeri tentang otot kayak gitu, nyeri muskuloskeletal namanya ya, contohnya pada weight bearing seperti itu ya, angkat beban, itu biasanya kita evaluasi ototnya. Ada sobekan nggak? Biasanya yang sering adalah sobekan ringan. Nah, sobekan ringan dengan obat kan nggak mungkin akan terkurangi banget ya, harus dengan obat terus ya. Nah, ini kita bisa lakukan terapi intervensi nyeri. Jadi tujuannya tadi Kak, kembali untuk meremajakan lagi seperti itu. Jadi nggak perlu sampai operasi seperti itu. Berarti ada opsional lain ya dok ya, selain operasi langsung. Gitu. Jadi buat teman-teman ini ya sebenarnya olahraga ya bagus ya dok, tapi kalau kadang-kadang terlalu agresif olahraganya juga jadi bikin cedera otot tadi itu ya dokter ya. Kayaknya kita sudah selesai dokter, dari 1 sampai 5 fakta dan mitosnya tadi tercerahkan gitu ya, bahwa ternyata tuh spesialis anestesi bisa melakukan treatment untuk nyeri gitu ya, tidak hanya untuk membius saja. Dan tadi juga bius tuh bukan hanya menidurkan saja, tapi ada prosedur sendiri. Dan kalau dibius total pun jangan khawatir kalau kita jadi kehilangan ingatan dalam waktu permanen gitu ya, tadi dijelaskan juga. Dokter, ada nggak dokter mungkin pesan yang perlu dokter sampaikan ke sedulur sehat Kota Semarang untuk bagaimana menjaga badan biar tidak nyeri-nyeri, atau kalau misalkan nyeri harus kemana? Monggo dokter. Untuk sedulur sekalian, kalau pesan dari saya, kebetulan ya, kalau memang ingin konsultasi ya, ataupun berobat, ataupun hanya untuk ketemu saya saja untuk konsultasi tentang nyeri yang ada yang sedulur sekalian rasakan, bisa konsultasi ke saya. Kebetulan alhamdulillah insya Allah saya buka klinik nyeri ya, berpraktek di klinik nyeri di Rumah Sakit Banyumanik 1 dan di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Seperti itu, jaga kesehatan selalu supaya hidup dan ibadah tetap optimal. Itu pesan dari saya ya. Baik dokter, terima kasih. Dokter, sebelum ditutup, saya tiba-tiba ada kemunculan pertanyaan dokter. Ini kita tuh, aku sih lebih seringnya ya dok ya, biasanya aku bangun tidur, kalau misalkan dalam mungkin seminggu tuh kerjanya agak banyak dar-dornya ya dok ya, bangun tidur itu tuh rasa kayak nyeri badan begitu. Itu tuh nyeri yang jenis apa ya dokter ya? Kalau itu nyeri yang akut Kak, itu karena overtraining bahasanya ya. Jadi memang karena si tubuh itu kasih alarm. Nyeri itu alarm ya dok? Iya, alarm. Seperti itu. Jadi kalau alarmnya itu nggak segera dimatikan, kita nggak aware untuk ngilangin apa nih yang bikin nyeri nih, seperti itu, ya akan berlanjut ke yang kronis. Nah, kalau sudah kronis lebih dari 3 bulan, itu yang agak sulit untuk mengembalikannya. Bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa, bisa ya, cuman karena sudah berlangsung kronis, jadi tubuh sudah adaptasi, jadi sudah banyak hal yang harus di setting ulang, bahasanya gitu. Tapi kalau memang kerja yang berlebihan, overwork, overtime, seperti itu. Kita overwork, overtime. Ya itu, kalau linu itu sudah alarm. Turunkan speednya, kemudian turunkan frekuensinya, kerjanya, istirahat. Karena tubuh itu dari Allah ya, dari Allah itu udah dikasih settingan, bisa plastisitasnya tuh tinggi. Jadi kita memang bisa dikasih Allah itu untuk
sampai namanya apa? Berkompensasi sampai luas sekali, jadi tinggi sekali, lebar sekali. Elastisitas badan kita. Elastisitas Oke. badan kita untuk artinya untuk aktivitas ya, sampai kompensasinya itu luas sekali. Tapi jangan semuanya itu kan kalau yang berlebihan itu nggak baik ya. Nah kalau sudah melebihi itu namanya udah dekompensasi ya Kak. Makanya timbullah alarm itu. Nyeri-nyeri gitu ya dok. Oh oke. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya dok, tinggal dibanyakin stretching aja dok. Apa gimana dok? Betul. Satu stretching, yang kedua memang kalau memang nyerinya tidak tertahankan, boleh tadi lini pertama olahraga. ya. Dengan Obat ya. analgetik oral ya seperti itu. Kalau dengan stretching dan analgetik oral itu kemudian tidak bisa, Masih nyeri. ya konsultasi ke Terus ketemu dengan dokter Anit. Dari dokter umum dulu baru dianalisa atau bisa langsung ketemu dokter Anit untuk konsultasi sih dok? Langsung ke klinik gitu? boleh. Kalau ini bisa langsung ke saya boleh langsung, oke. iya, langsung ke poliklinik nyeri ketemu dengan saya. Swanita Woika boleh. Oh begitu ya, jadi tidak harus melalui mungkin dokter umum dulu. Kalau dokter umum dulu mungkin dikasih obat penanda nyeri dulu ya dok ya? Tadi yang saya sebutkan lini Oh pertama iya, lini ya. pertama ya. Oke. Begitu dokter, terima kasih hari ini sudah berbagi dengan kami tentang manajemen nyeri ya. Bagaimana tadi kita menganalisa, oh nyerinya itu kronik, oh ternyata ini udah kronis setelah beberapa bulan, dan bagaimana menanganinya jangan hanya obat saja, tapi perlu dengan tindakan lanjut. Mungkin ketemu dengan dokter Anit di klinik gitu ya dok. Tapi semoga nggak perlu ketemu dokter Anit ya. Kalau ketemu pun mungkin lebih ke say hello ya dok ya. Udah perlu ketemu untuk treatment gitu ya. Sedulur Sehat Kota Semarang. Baik, terima kasih saya Ira Luciana dan dokter Swanita Woika, spesialis anestesi, fellowship in pain. undur diri dari podcast hari ini. Terima kasih Sedulur Sehat Kota Semarang. Sampai ketemu lagi. Oke.